Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Farum Mulia. Di video kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan keanekaragaman zooplankton. Zooplankton adalah organisme hewani kecil yang hidup terapung atau melayang-layang di kolom air, baik di laut maupun perairan tawar. Mereka tidak dapat berenang melawan arus air, sehingga pergerakannya tergantung pada arah dan kekuatan arus tersebut. Zooplankton biasanya berukuran mikroskopis hingga beberapa sentimeter, meskipun ada juga beberapa jenis yang lebih besar. Secara umum, zooplankton mencakup berbagai kelompok organisme, mulai dari protozoa bersel satu hingga krustasea yang lebih seperti Copepoda, krill, dan larva organisme laut lainnya. Zooplankton berperan sebagai konsumen utama dalam ekosistem akuatik, mengonsumsi fitoplankton ataupun plankton tumbuhan dan menjadi sumber pakan bagi banyak organisme yang lebih besar seperti ikan kecil, mamalia laut, dan burung laut. Zooplankton memainkan peran penting dalam rantai makanan laut dan siklus biogeokimia serta berkontribusi terhadap regulasi karbon dioksida di atmosfer melalui proses pengendapan materi organik. Zooplankton bisa dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan ukurannya. Yang pertama itu ada makrozooplankton, organisme yang cukup besar sekitar 0,2 mm hingga beberapa sentimeter, seperti krustasea misalnya Copepoda, krill, dan Ctenopora. Yang kedua itu ada mikrozooplankton, organisme yang sangat kecil, biasanya di bawah 0,2 mm, seperti protozoa, misalnya Foraminifera, Dinoflagellata, dan Rotifera. Selanjutnya yaitu berikut adalah beberapa kelompok utama zooplankton yang ditemukan di laut. Yang pertama itu ada krustasea. Krustasea adalah kelompok zooplankton yang paling dominan di laut dan mencakup berbagai spesies Copepoda, krill, dan amfipoda, yaitu Copepoda. Copepoda adalah kelompok zooplankton yang paling umum dan sangat beragam. Mereka memiliki tubuh segmen dengan sepasang antena panjang yang digunakan untuk bergerak di dalam air. Yang kedua itu ada krill. Krill adalah krustasea yang lebih besar, terutama ditemukan di daerah perairan dingin seperti Samudra Selatan. Mereka adalah sumber makanan utama bagi mamalia laut seperti paus balin. Dan yang ketiga itu ada amfipoda. Ini adalah krustasea kecil yang memiliki tubuh pipih dan banyak spesies yang hidup di zona bentik ataupun dasar laut, meskipun beberapa juga hidup di kolom air. Yang B yaitu Ctenopora atau aparatus laut. Ctenopora atau Comjelis adalah organisme yang memiliki tubuh transparan dan bergerak dengan bantuan silia yang disebut kompleks. Mereka adalah predator zooplankton yang memakan organisme yang lebih kecil dengan menggunakan tentakel lengket. Selanjutnya itu C, Cnidaria ataupun jellyfish dan hydrozoa. Beberapa spesies dari kelas Cnidaria seperti ubur-ubur ataupun jellyfish juga dapat berfungsi sebagai zooplankton meskipun mereka besar daripada zooplankton lainnya. Mereka sering menjadi pemangsa zooplankton lainnya. D. Protozoa. Protozoa adalah organisme mikroskopis yang biasanya berukuran kecil dan sering berperan sebagai konsumen primer dalam rantai makanan laut. Beberapa jenis protozoa yang termasuk dalam zooplankton adalah yaitu Foraminifera, organisme bersel satu dengan cangkang kalsium karbonat. Kedua itu ada Radiolaria, protozoa bersel satu dengan cangkang silika yang berbentuk seperti jaring. Yang ketiga itu ada Dinoflagellata. Beberapa Dinoflagellata adalah zooplankton yang dapat berfotosintesis dan menjadi bagian dari fitoplankton, tetapi ada juga berperan sebagai pemangsa, misalnya Noctiluca. Rotifera. Rotifera adalah kelompok zooplankton yang kecil yang memiliki tubuh simetris bilateral dan banyak spesies yang hidup di perairan laut. Mereka sering ditemukan permukaan air atau dalam lapisan bawah. Peran zooplankton dalam ekosistem laut yaitu zooplankton berfungsi sebagai bagian penting dari rantai makanan laut. Yang pertama itu adalah konsumen primer. Zooplankton mengkonsumsi fitoplankton ataupun plankton tumbuhan dan demikian mengubah energi matahari yang disimpan dalam fitoplankton menjadi bentuk energi yang dapat dimanfaatkan oleh hewan yang lebih besar seperti ikan kecil. Yang kedua itu ada sumber pakan untuk ikan dan mamalia laut. Banyak spesies ikan dan mamalia laut yang memakan zooplankton sebagai bagian utama dari diet mereka. Yang ketiga itu ada peran dalam siklus karbon. Zooplankton, terutama yang memiliki cangkang seperti Foraminifera dan diatom,
berperan dalam siklus karbon global. Ketika mereka mati dan tenggelam ke dasar laut, karbon yang mereka simpan dalam tubuh akan terkubur, yang mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Keanekaragaman zooplankton di berbagai zona laut. Keanekaragaman zooplankton juga bervariasi tergantung pada kedalaman dan lokasi geografi. Yang pertama itu ada zona epilagik atau permukaan. Di sini terdapat keanekaragaman tinggi karena banyak fitoplankton dan zooplankton hidup di lapisan permukaan yang kaya dengan cahaya matahari. Contoh organisme yang banyak ditemukan adalah Copepoda dan krill. Yang kedua itu ada zona mesopelagik yang berada di 300 sampai 1000 meter. Meskipun cahaya mulai berkurang, beberapa zooplankton seperti cumi-cumi dan crustacea masih ditemukan di zona ini. Yang ketiga itu ada zona hadal, kedalaman lebih dari 6000 meter. Di kedalaman laut yang ekstrim ini, keanekaragaman zooplankton jauh lebih rendah, tetapi spesies yang beradaptasi dengan baik dapat ditemukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman dan distribusi zooplankton di laut adalah, yang pertama itu ada ketersediaan makanan. Keanekaragaman fitoplankton mempengaruhi jumlah dan variasi zooplankton. Yang kedua itu ada suhu air. Suhu yang lebih hangat dapat mendukung pertumbuhan zooplankton, tetapi suhu yang sangat tinggi atau rendah dapat membatasi spesies tertentu. Yang ketiga itu ada arus laut. Arus laut dapat mempengaruhi distribusi dan migrasi zooplankton. Yang keempat itu ada kualitas air. Faktor seperti salinitas, pH, dan polusi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup zooplankton. Sekian presentasi saya di video kali ini. Maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.